Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini mendapat nomor 1909 dari Kompas RP 2019. Ya, di sini saya akan membahas dari pendidikan kesehatan tentang pergaulan bebas. Ya, langsung saja kita ke materi. Materi ini pergaulan bebas. Yang pertama itu ada pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas sendiri adalah sebuah perilaku negatif sebagai ekspresi penolakan seseorang, terutama dalam meminta aturan di kalangan para remaja. Selain itu, pergaulan bebas didefinisikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melampaui batas dari kewajiban, aturan, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan maupun nilai-nilai kemanusiaan karena bukan hanya merugikan diri bagi pelaku, melainkan akan merugikan banyak orang, baik itu keluarga maupun orang lain. Terus kemudian ada penyebab pergaulan bebas. Yang pertama bisa dikatakan taraf pendidikan keluarga yang rendah. Seperti contohnya mengizinkan anak yang masih di bawah umur berpacaran tanpa adanya pengawasan. Hal ini dapat memunculkan menjadi anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang kedua ada keluarga yang tidak harmonis, broken home. Psikis anak dapat terganggu ketika mendapati keluarga yang tidak harmonis. Hal ini membuat anak mencari bahagianya sendiri, melainkan di dalam rumah. Faktor inilah yang menyebabkan anak terjerumus menuju pergaulan bebas. Karena kasus ini biasanya dari orang tua yang bercerai, kemudian anaknya jadi kurang perhatian, sehingga mereka mencari kepuasan sendiri untuk menyenangkan diri sendiri. Terus kemudian ada keadaan ekonomi keluarga. Kurangnya ilmu atau pembelajaran membuat anak sulit membedakan hal yang baik maupun yang buruk. Kemudian kurangnya perhatian dari orang tua. Kurangnya perhatian dari orang tua membuat anak bertingkah sesuai yang dia mau. Hal ini dapat memicu terjadinya pergaulan yang kurang baik. Yang kelima ada lingkungan yang kurang baik. Lingkungan yang tidak baik dapat dibilang lepas juga memudahkan anak terbawa dalam pergaulan bebas. Karena lingkungan ini membawa dampak yang buruk ketika lingkungan tersebut sering dengan berkaitan dengan hal-hal yang buruk. Atau mungkin jika lingkungan itu baik, maka anak itu akan mengikuti hal-hal yang baik. Dan sebaliknya ketika lingkungan itu buruk, maka anak itu pasti mengikuti lingkungan yang buruk tersebut. Lalu yang keenam, ada kurangnya kesadaran remaja. Dampak dari pergaulan bebas yang belum diketahui membuat remaja masih berani untuk melakukan pergaulan tersebut. Yang ketujuh, penyalahgunaan internet. Internet dapat digunakan secara tidak semestinya juga dapat dilakukan orang menuduh hal yang negatif. Karena hal-hal negatif zaman sekarang sangat mudah sekali tersebar luas dan secara gampang bisa diakses melalui internet. Jadi remaja sekarang sangat mudah mengaksesnya sehingga sering mengikuti tren-tren zaman sekarang yang cukup negatif. Itu ada ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama ada seks bebas atau melakukan seks pranikah, penyalahgunaan narkoba, barang yang terlaknat, barang rusak dari diri remaja, mengonsumsi minuman keras yang merusak pikiran remaja, menonton pornografi yang biasanya akan terancam untuk memenjarakannya, tawuran memakai pakaian terbuka seperti yang marak terjadi sekitar kita, clubbing dalam arti remaja sering main di malam atau tidak kenal ke klub.
syarat demi suatu hal yang diharapkan. Lalu melakukan tindakan kriminalitas. Lalu ada dampak pergaulan bebas. Yang pertama, ketergantungan obat. Dimulai dari mencoba-coba berakhir dengan ketergantungan. Biasanya karena rasa saking rasa penasarannya, terus ada teman yang mencoba untuk memberikan atau untuk mencoba, seseorang akan mencobanya, dan ketika sudah merasa enak pasti akan merasa ketergantungan. Yang keduanya adalah adanya seks bebas. Hal yang berujung pada kemungkinan di luar nikah memang sudah menjamur kasusnya. Inilah bahaya yang timbul dari pergaulan bebas. Yang ketiga, kriminalitas meningkat. Berusaha mendapatkan apa yang sangat diinginkan, seperti halnya sedang sakau karena tidak mendapat barang dikarenakan materi yang tidak cukup. Hal ini dapat memicu terjadinya pencurian, perampokan, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena biasanya faktor ekonomi, faktor kurangnya faktor kemiskinan. Jadi mereka orang-orang tersebut seperti membutuhkan biaya hidup, tetapi kurang karena faktor ekonomi tersebut, mereka menjadi berani melakukan pencurian atau perampokan. Keempat, ada kesehatan menurun. Terserang penyakit berupa HIV atau AIDS karena melakukan hubungan seksual dan masukan yang berbeda. Hal ini dapat merusak generasi bangsa. Menurunnya prestasi, seorang yang telah terjerumus ke dunia bebas akan cenderung malas untuk meraih prestasi. 6. Hubungan keluarga yang renggang dapat timbul karena broken home atau suatu hal yang menyebabkan anak kehilangan rasa hormat kepada orang tua yang menyebabkan renggangnya hubungan keluarga. Yang ketujuh, berdosa. Perbuatan yang melanggar aturan dari sebuah agama tentu akan menimbulkan dosa. Kemudian adalah cara mengatasi. Yang pertama, kita itu harus jujur pada diri sendiri, harus memikirkan secara sehat sejatinya seorang mengerti baik buruknya suatu hal. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Jika ingin jika ingin mengatasi agar tidak terjadinya sebuah pergaulan bebas, maka kita harus jujur pada diri sendiri. Yang kedua, memperbaiki cara pandang. Selalu berpikir positif dan optimis, tidak perlu memikirkan hal yang dapat membawa ke arah yang salah. Jadi kita selalu mempunyai pikiran-pikiran yang positif, tidak boleh berpikiran yang negatif, memikirkan masa depan yang masih cerah dan panjang. Yang ketiga adalah memiliki kebiasaan yang positif. Hal ini dapat mengalihkan dari hal yang tidak bermanfaat atau cenderung merugikan. Jadi kita orang-orang yang sudah terjerumus misalnya ke pergaulan bebas, jika ingin keluar dari zona itu, maka ya, carilah kegiatan-kegiatan yang positif di luar dari hal yang negatif tersebut, misalnya dari positif kemudian menjadi pribadi yang taat. Maksudnya adalah taat pada perintahnya, tidak sebaliknya sebuah hal yang bertentangan dengan sesuai hak syariat agama. Ya, sesuai agama masing-masing, kita harus mengikuti ajaran-ajarannya, misalnya di Islam sholat 5 waktu biar kita jadi taat. Yang kelima, berpikir maju, lalu berpikiran ke depan agar tidak mudah goyah dan terlena akan kesenangan sesaat yang dapat menjerumuskan Anda. Terus yang 6, menjaga keseimbangan hidup, dapat mengontrol pola pikir, emosi, waktu agar menjadi di tiap hari-harinya lebih bermanfaat. Yang 7, sosialisasi, memberikan informasi kepada masyarakat sekitar tentang bahaya dari pergaulan bebas dan dapat merusak generasi bangsa. Yang 8, berbanyak membaca. Semakin banyak membaca, maka secara langsung akan menambah ilmu. Hal ini menjadikan seorang menjadi pemahaman yang pintar dan mudah terjerumus ke dalam hal yang negatif. Yang
9, menjalin komunikasi yang baik. Menjalin komunikasi yang baik merupakan suatu langkah yang bagus untuk terhindar dari pergaulan ataupun depan. Yang ke-10, mengurangi menegur acara yang tidak baik. Sangat disarankan untuk menegur acara yang mau diundur kekerasan maupun pornografi. Dan tidak pesan saya katakan tidak pada pergaulan bebas. Terima kasih. Ya, dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan dalam saya mempresentasikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.